Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my classroom again. Today's topic we are talking about singular nouns and plural nouns. Well, good morning, my students. I hope you are in good condition today, and always follow my videos to know about the English competence. And don't forget to make attendance list in the YouTube comment. Well, we are talking about the singular nouns. Nouns can be singular or plural. When you are talking about person, animal, place, thing, use the singular noun. So, singulars mean that one, and plural more than one. We are talking about one singular, one nouns, that means singular. And when you are talking about more, two or more, that's talking about the plural. Well, please add. Okay, sorry. Oh, sorry. It's jumping. It's so jumping. Well, I have checked your work in the YouTube comment before, and most of you did the homework correctly. And let's continue our material. Well, if we are talking about the singular noun, means that in front of the nouns will be added by a or an. Jadi ketika kita berbicara tentang noun tunggal atau kata benda tunggal, itu diisi di depannya dengan e atau en. Itu artinya bisa seorang, bisa sebuah, bisa seekor, bisa sebutir, sehelai. Pokoknya e memiliki arti se atau satu. Tetapi objeknya itu tergantung. Kalau misalkan ke burung berarti seekor. Kalau misalkan ada kapal berarti sebuah. A ship, a train, a woman. Kalau di sini kita bicara ada an owl. Kalau ini a ship. Yang membedakan menggunakan an dan juga itu adalah voice-nya atau bunyinya, bukan hurufnya. Jika berbunyi vokal itu gunakan an, jika berbunyi konsonan gunakan e. Contoh di sini ada owl, bunyinya konsonan atau vokal? Vokal. O, ya, o. Maka di sini ditambahkan an owl. Kalau di sini berbunyinya adalah s, w, train, maka gunakan a ship, a train, a woman, bukan an ship, bukan an train atau an woman. Jadi yang berbunyi vokal silakan gunakan e. Oke. Lanjut lagi, di sini ada contohnya. Airplane, itu tentu bunyinya adalah e. Jadi an airplane, a bicycle, boy, a bus, a comb, a girl, dan sebagainya, ya. Jadi yang berawal, yang berbunyi konsonan itu atau bunyinya mati, bukan hurufnya tapi bunyinya mati, maka gunakan e. Sedangkan jika bunyinya hidup, silakan gunakan an. Oke, nih. Use a or an before singular noun. Jadi gunakan e atau an dalam bentuk noun yang tunggal. An before word beginning vowels, diawali dengan vokal a, i, u, e, o kalau bahasa Indonesia. An axe, an egg, dan seperti an ice cream, an orange, an umbrella, an uncle, sebagainya. Jadi ketika berbunyi di depannya ada vokal, maka tentu gunakan an. Ada juga di sini bunyinya hurufnya kasus lain, hurufnya vokal tapi bunyinya konsonan.
Nah, maka ini walaupun di tulisannya uniform, tapi dibacanya uniform, seolah-olah ada huruf Y. Jadi U, maka di depannya tadi diganti dengan E. Diawali dengan a uniform, a university. Jadi bukan an uniform atau an university, enggak. Karena di depannya bunyinya adalah bunyi Y, bunyi Y. Jadi a university, a uniform, seperti itu. Ada juga di sini, kalau ini tentu khusus konsonan seperti tadi, a basket, and ball, car, a zoo. Ini tentu jelas nggak ada masalah. Lalu di sini ada juga beberapa kata tidak bisa mengikuti rules. Ini contoh seperti kebalikan dari yang uniform tadi. Ini hair, ini bukan dibaca hair, terus bukan dibaca honor, bukan dibaca hour, tapi di sini dibacanya air, honor, or, hour, an hour, ya seperti ini. Jadi walaupun hurufnya H, tapi ini H-nya nggak dibaca, H itu nggak dibaca, jadi dibacanya honor, hour gitu ya. Jadi an honor, bukan a honor. Jadi walaupun ini hurufnya H, tapi karena ini nggak dibaca, jadi kembali ke huruf O-nya, misalkan gitu ya. Jadi bunyinya kembali ke vokal, bukan lagi konsonan. Oke, ini adalah berkenaan dengan E dan N, jadi sudah jelas ya. E dan N ini digunakan untuk singular nouns atau kata benda tunggal, dan selalu diawali dengan E dan N apabila E itu digunakan untuk bunyi konsonan, sedangkan N adalah untuk bunyi vokal. Oke, kita lanjut ke plural noun. When you are talking about two or more people, animals, place, or thing, use plural noun. Most nouns are made by plural by adding s in the end. Jadi untuk menandakan kata benda itu adalah jamak, maka tandanya adalah diakhiri dengan huruf s. Itu biasanya diakhiri dengan huruf s dengan tanda bahwa itu adalah bendanya lebih dari satu. Kita contoh, star, to be stars, bat, to be bats, bat, bats, ya gitu ya. Ini star, stars, itu. Jadi ini bintangnya satu, bintangnya banyak, jadi stars. Oke, pemukulnya satu, ini pemukulnya banyak, jadi seperti itu. Ini juga sama. Kalau kita lihat dari word file-nya adalah bird menjadi birds, broom menjadi brooms, camel menjadi camels, dan lain sebagainya. Jadi diakhiri dengan huruf S, menandakan bahwa benda itu lebih dari satu. Misalkan tas itu bag, tapi ketika tasnya lebih dari satu menjadi bags. Pensil itu satu, tetapi ketika pensilnya lebih dari satu menjadi pencils, ya. Oke, berarti tidak boleh gunakan E atau N karena sudah lebih dari satu, gitu ya. Kalau misalkan a pencil satu, terus pencils banyak, atau lebih enaknya a pencil, two pencils, seperti itu. Jadi lebih dari satu. Oke, udah paham ya. Nah, untuk penempatannya, beberapa plural noun itu diakhiri dengan is, bukan lagi diakhiri dengan s. Seperti apa? Ini glass menjadi glasses, brush menjadi brushes. Aturannya seperti apa? Nah, di sini di bawah boleh dicatat di bukunya, apabila si huruf akhirnya itu adalah c, sh, s, double s, or x, itu biasa diakhiri dengan is. Fox menjadi foxes. Jadi yang berakhiran di bawah ini, yang kita lingkari ini, itu ketika diakhiri akan diakhiri dengan is. Kita contohkan di sini. Pertama ini beach, belakangnya adalah c, itu diakhiri dengan beaches. Branch, branches, box, boxes, dan seperti ini. Jadi aturannya kembali lagi boleh ditulis atau dijeda dulu. Berakhiran c, sh, s, double s, or x itu diakhiri dengan huruf is. Lanjut lagi. Nah, sekarang ada juga beberapa kata benda yang
jamak diakhiri dengan es. Contoh butterfly, ketika satu, maka dia akan menjadi butterflies. Canary itu berubah menjadi canaries. Ini contohnya, baby menjadi babies. Jadi y-nya dihilangkan, langsung ditambahkan dengan es. Seperti ini. Dictionaries, flies, libraries. Seperti ini ya. Jadi ditambahkan es. Nih, aturannya seperti ini. Noun like this are made plural by changing y to I and adding es. Jadi kata benda seperti ini itu diakhiri y-nya atau y-nya diganti ke i, lalu ditambahkan es menjadi library menjadi libraries. Oke. Selanjutnya, tapi ada juga aturan ketika yang ey ini, kalau sebelumnya ada vowel, sebelum y-nya ada vowel atau ada vokal. Contoh ini. Ini hurufnya y, tetapi sebelumnya vokal. Ini aturan yang di atas tidak berlaku. Cukup tambahkan s saja. Jadi kiss. Seperti ini ada vokal sebelumnya, maka itu tinggal tambahkan s saja. Seperti ini. Tray, trace ya. Jadi tidak trace, enggak. Ini day menjadi days. Enggak, tidak menjadi days ya. Jadi aturannya kalau yang atas itu bedanya dengan yang atas, kita contohkan saja. Jangan ke atas, di sini aja. Library ya. Mohon maaf. Nah, ini kan library itu R-R-Y. Sebelumnya bukan vokal, jadi ini langsung saja diganti menjadi libraries. Baby, ya lebih mudah ya. Baby. Oke. Sebelum y itu bukan vokal, jadi diganti menjadi babies. Sedangkan yang ini sebelum y-nya itu ada vokal, maka digunakan saja langsung menjadi days. Oke. Next. Nah, jika nounnya itu diakhiri dengan f, biasanya banyakkannya atau seringnya diganti f kepada v dan ditambahkan huruf is. Contoh calf, calves, leaf, leaves ya. Terus ada lagi wolf, wolves dan sebagainya. Jadi kalau ada f, biasanya atau seringnya f itu diganti dengan v lalu ditambahkan is untuk singularnya berubah menjadi pluralnya seperti itu. Wolf, serigala yang sering ya. Wolf itu f, tapi di sini ternyata f-nya diganti menjadi v dan ditambahkan is menjadi wolves ya. Itu banyaknya seperti itu. Nah, walaupun ada juga yang menggunakan f itu hanya ditambahkan s saja. Contoh di sini chef menjadi chefs, tidak chefs. Ada juga aturan yang seperti itu. Atau ada juga yang beberapa kata yang ketika ditambahkan diakhiri dengan f bisa digunakan dengan dua cara. Bisa ditambahkan s langsung atau diubah f-nya menjadi v dan ditambahkan is. Jadi ada beberapa aturan-aturan yang lain, ada beberapa bentuk-bentuk lain yang tidak bisa diprediksi gitu ya. Jadi harus dihafalkan mana sih yang harus diubah gitu ya. Oke. Ini juga ev. Ini juga sama ke aturan awal. Knife, knives, jangan dibaca knife ya, knife, knives. Ya, ini seperti ini. Jadi f-nya diganti ke v ditambahkan is. Oke. Ada juga, tapi kamu hanya menambahkan f saja, menambahkan s saja dalam kata giraffe. Jadi giraffes. Oke. Nah, lanjut yang berakhiran o itu tambahkan s saja. Rhino menjadi rhinos.
ya. Kangguru, kanggurus ya, seperti itu. Hippo, videos, juice, dan sebagainya ya. Oke, jadi yang berakhiran O itu biasanya ditambahkan S saja. Nah, ada juga yang seperti ini. But some noun that's in O added ES. Jadi kalau ada juga yang berakhiran O itu ditambahkan huruf IS. Tomato, tomatoes. Tomatoes maksudnya. Potato, potatoes. Potatoes. Hero, heroes. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu apa sih? Itu biasanya yang dari bahasa Latin, diambil dari bahasa Latin ya. Kalau di atas video, foto, itu bahasa Latin biasanya Yunani atau Latin itu langsung ditambahkan S, tidak menjadi aturan potatoes, mangoes, seperti ini. Jadi ada juga nih yang dua seperti ini, mangoes dan mangos, mosquitoes, mosquitoes ya, zeros dan zeros juga ada yang seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ada yang tidak beraturan banget, artinya bukan ditambahkan S, bukan ditambahkan IS, bukan ditambahkan AIS, bukan ditambahkan VS. Nah, ini contohnya. Mouse itu bentuknya satu, sedangkan kalau tikusnya banyak itu bukan mouses, tapi menjadi mice. Ini angsa, ghost, menjadi geese, seperti itu ya. Ada juga tooth, gigi satu, tapi kalau sepasang menjadi teeth. Kaki satu, foot, tapi kalau sepasang menjadi feet. Nah, ada lagi nih. Nah, ini juga nih seperti ini. Child menjadi children. Seperti ini. Ya, ada yang tidak beraturan. Silakan kamu cari juga yang tidak beraturan yang lain, ya. Jadi ini mah ada yang tidak beraturan. Ada juga yang some plural nouns are the same as the singular. Jadi mau tunggal, mau jamak, itu tetap bentuknya sama. Sheep tidak menjadi sheeps, enggak. Atau bentuk lain enggak ada. Ya, ini yang lebih kita lihat adalah fish, itu tetap menjadi fish. Kan biasanya kalau ada SH itu ditambahkan IS ya. Tetapi karena ini aturan khusus, jadi kalau fish tetap fish saja ya. Oke. Tuh, di sini. Tapi ketika berkenaan dengan gunakan fishes juga ketika ikannya berbeda. Tapi kalau ikannya misalkan ikan mujair satu, ikan mujair banyak, ya udah fish. Tetapi kalau beragam ikannya, barulah digunakan fishes. Oke ya. Ada juga yang kata benda yang selalu jamak, gak bisa satu. Ini binoculars, teropong, gak bisa, walaupun ada teropong satu, tapi kalau binoculars itu harus teropong yang sepasang. Ini goggles, kacamata renang, dan jeans juga sama. Ini selalu bentuknya adalah jamak, jadi selalu ada S di belakangnya. Pants, scissors, sneakers, slippers, dan sebagainya. Sandals, ya, itu adalah bentuk yang selalu jamak, artinya sepasang, kalau satu gak berfungsi, ya, seperti itu. Oke, a pair of binocular, you can make these plurals. Ini bisa jadi singular. Kalau mau jadi tunggal, you can make this plural noun singular. Jadi bisa yang tadi dua ini menjadi satu. Bagaimana caranya? Tinggal a pair of, jadi sepasang, bukan lagi a binoculars, gak mungkin. Jadi untuk barang-barang ini, jeans gak bisa, a jean gak bisa, tapi a pair of jeans artinya sepasang. Oke. Silakan latihan sama kalian ini, karena nanti isinya di komentar YouTube. Word itu singular atau plural. Saya contohkan word adalah singular. Nah, kalau kalian di YouTube ditulis saja yang mana yang singular, yang mana yang plural. Silahkan dijeda dulu videonya, jeda, isi.
Oke. Next, soal kedua. Buatlah bentuk plulernya dari yang ini. Apakah ditambahkan S? Apakah ditambahkan IS? Silahkan diisi. Seperti latihan biasa, jeda dulu videonya. Next. Oke, latihan ketiga seperti ini. Silahkan jeda videonya. Ini silahkan isi apakah ditambahkan S saja atau ditambahkan IS. Ini juga sama. Apakah ditambahkan O, apakah IS atau S saja. Oke, sudah. Terakhir ini ya. Silahkan dijeda dan diisi. Thank you. If you have a question, please ask me in Japri ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.